Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa bersilaturahim di majelis yang mulia ini dalam kegiatan Raku ya, Rabu Buku. Nah, kegiatan ini bisa terlaksana atas kerjasama Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat bekerja sama dengan penerbit Suara Muhammadiyah. Yang kedua, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga serta para sahabatnya, dan mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah mengizinkan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya kelak. Dalam kegiatan pada malam hari ini, insya Allah kita akan mengkaji satu buku baru dari Prof. Dadang yang berjudul Berbuat Baiklah, Niscaya Engkau Akan Bahagia. Nah, buku ini sudah terbit melalui Suara Muhammadiyah, jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin membeli atau ingin membaca sudah bisa memesan atau membelinya melalui penerbit Suara Muhammadiyah atau agen-agennya di seluruh Indonesia. Nah, pada kajian kali ini nanti akan dipantik oleh Kang Kelik ya, selaku dari Majelis Pustaka dan Informasi PWM Jawa Barat, dan selanjutnya nanti akan langsung disampaikan pembahasan utamanya oleh Prof. Dadang Kahmat selaku penulis buku Berbuat Baiklah, Niscaya Engkau Bahagia. Nah, baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal Fahmi atau biasa dikenal AI. Saya sebagai Ketua DPD IM Jawa Barat bidang riset dan pengembangan keilmuan. Barangkali langsung saja untuk pertama kita simak pemantik dari Mas Kelik mengenai buku ini. Kepada Mas Kelik, waktu dipersilakan. Terima kasih Mas Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya MPI bisa menggelar kembali acara bedah buku setelah yang pertama dulu diawali bedah buku Pak Haidar Nasir. Selanjutnya kita akan merutinkan acara bedah buku ini, lebih ke bincang-bincang buku dengan penulisnya. Diawali dengan buku Prof. Dadang yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Bagi sebagian orang, menulis buku itu merupakan sebuah kesulitan, tetapi bagi sebagian yang lain seperti Pak Prof ini menulis buku sebagai sesuatu yang ringan saja, seperti kehidupan sehari-hari gitu ya, apakah menulis buku ataupun menulis artikel-artikel, dan itu menjadi sebuah kebaikan dan jariah yang luar biasa, bahkan dikenang hingga sepanjang waktu, sepanjang masa. Kita bisa mengenal banyak tulisan tentang, kita bisa mengenal Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lainnya itu dari tulisan-tulisan yang mereka abadikan dalam bentuk buku atau tulisan lain hingga sekarang kita bisa baca. Termasuk juga Pak Prof ini dengan tulisan-tulisannya menggugah. Kalau teman-teman semua di sini suka, Bapak Ibu sekalian suka bisa membaca status di Facebooknya, Facebook Pak Dadang itu selalu membuat kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita telah berbuat salah, kurang berbuat baik, atau malah tidak sengaja menyakiti hati orang lain. Prof. Dadang senantiasa mengajak kepada para followersnya untuk mengingat diri akan kehidupan ini agar tidak berbuat yang tidak baik. Salah satu
yang saya ingat itu kata-katanya, kalau kata orang Sunda itu satu kalimat saja tapi sangat menyentuh. Kalimatnya itu siganu moal paeh wae. Kalau kata Indonesia, bahasa Indonesia, seperti yang nggak akan mati saja. Itu menyikapi banyak orang-orang yang merasa diri jumawa, yang merasa diri berkuasa, yang merasa diri sangat tinggi gitu, mempunyai jabatan yang tinggi sehingga dia bisa berbuat seenaknya saja kepada yang dikuasainya, merasa diri paling pintar sehingga dia merasa merendahkan orang-orang lain yang merasa tidak ada apa-apanya dibanding dirinya. Padahal seberkuasanya seorang, sepintarnya seseorang, apa tingginya seseorang, ya akhirnya juga mati. Serendah-rendahnya orang, semiskin-miskinnya orang, ya akhirnya juga mati. Jadi kalau kemudian semua orang mati, untuk apa kita bersombong? Untuk apa kita jumawa? Untuk apa kita memakai kekuasaan sekenak hati kita? Sehingga banyak orang yang justru dengan kekuasaan yang kita miliki itu menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Itu banyak sekali nasihat-nasihat dari Prof. Dadang untuk mengajak kepada kita untuk berbuat baik ini. Ya, dengan buku ini sebenarnya merangkum banyak tulisan Prof tentang berbuat baik, mengajak ke berbuat baik. Nanti akan lebih banyak diulas oleh Prof Dadang. Itu saja pemantik dari saya. Mudah-mudahan acara ini juga menjadi sebuah kebaikan, Prof. Menjadi kebaikan bagi kita semua, dan di hari-hari setiap malam Kamis ya, Rabu malam, Rabu buku, Raku acaranya, Rabu buku, itu akan lahir di bedah buku-buku yang lainnya juga. Terima kasih Mas Ayi. Oh ya, nanti ada door prize Mas Ayi. Ada 2 buku door prize bagi yang ya terserah Pak Prof lah, yang bertanyakah atau yang untuk apa nanti. Ya, siap, Kak. Terima kasih Mas Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Klik atas pengantarnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada PM Jabar ya yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan utama mengenai bedah buku ya, bincang-bincang ringan mengenai buku ini yang ditulis oleh Prof. Dadang Kahmat. Mangga Prof, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, terutama Mas Kalik, Mas Roni, Mas Ayi, dan semua yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat walafiat, ya, panjang usia, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sengaja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin membedah sebuah buku yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, yaitu berjudul Berbuat Baiklah, Niscaya Engkau Bahagia. Buku ini sebetulnya merupakan sarah ya. Sarah itu penjelas dari tulisan-tulisan saya yang suka di-share di Facebook. Dari 2015 sampai 2019 sengaja dikumpulkan. Jadi isinya berupa nasihat sederhana yang dikumpulkan, diklasifikasi, dan dikomentari. Jadilah sebuah buku. Jadi seperti kata Mas Klik tadi, ya kalau kita mau sebetulnya kita bisa dari kumpulan-kumpulan tulisan kita atau dari pikiran-pikiran kita lalu diketik ya. Mungkin karena waktu itu sedang mood ya, apalagi sekarang pada musim pandemi begini tidak terlalu banyak kegiatan fisik, maka kita baiknya sambil menulis.
Ya sedikit-sedikit akhirnya bisa menjadi sebuah buku. Ya. Nah, ini juga seperti itu. Alhamdulillah buku ini bisa sampai ke berapa halaman, walaupun bukunya kecil ya, sampai 214 halaman ya buku ini. Body text-nya. Jadi alhamdulillah sangat banyak. Isi buku ini disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Sehingga isi buku ini dikelompokkan kepada 4 bagian, yaitu keluarga, agama, negara, dan masyarakat. Sesuai dengan tema-tema, mungkin tidak terlalu persis ya isinya mengenai agama, tidak persis mengenai negara, tidak persis mengenai keluarga, tidak persis mengenai masyarakat. Tapi ini kira-kira didekat-dekatkanlah kelompoknya, karena memang ada yang kalau terlalu melebar, terlalu luas, sudah kan terlalu rinci, terlalu sedikit kita pembahasan. Oleh karena itu saya memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bagian pertama ini adalah bagian mengenai hidup berkeluarga. Saya tadinya suka ingin menasihati anak-anak saya, tapi kalau menasihati langsung tidak enak juga ya. Mereka sudah pada besar, sudah punya anak ya. Anak-anak saya semua sudah kawin, sudah punya anak, sudah berkeluarga. Kalau saya nasihati langsung juga tidak bagus ya. Walaupun mereka akan menerima, biasa kalau sudah dewasa mah mereka kan yang paling besar hampir 45 tahun usianya. Jadi sudah dewasa betul. Malah cucu saya sudah di universitas ya. Mungkin sebentar lagi kawin, jadi punya cicit ya. Jadi kalau oleh karena itu saya biasanya menulis saja di Facebook, mudah-mudahan mereka membaca. Ada 2 sasaran saya, memang bisa tulisan itu dibaca oleh anak-anak saya atau siapapun yang merasa seperti Mas Klik tadi merasa perlu membaca, ya silahkan, karena itu media sosial. Dan sekarang ini sebagai sebuah dakwah, bentuk dakwah kita, sekarang itu kan lebih efektif melalui media sosial karena dibacanya sangat banyak. Itu tulisan-tulisan sederhana saya itu kadang-kadang ada yang yang mengatakan suka itu kan kadang-kadang suka di atas 100, 200. Mungkin saya usnuzon yang membaca lebih banyak lagi dari yang like. Jadi kita ini mungkin saya menghimbau di sini, mari kita kalau punya situs-situs di media sosial, isilah dengan kebaikan-kebaikan supaya kita mendapatkan 2 kebaikan ya dari Allah. Kebaikan sebagai yang menasihati, kebaikan juga mengingatkan diri kita nanti dari tulisan-tulisan kita. Saya juga sering teringatkan ya, tadi baca buku ini banyak teringatkan dari nasihat saya itu kepada diri saya sendiri. Oh iya, harus gitu. Nah, buku ini kan judulnya itu Berbuat Baiklah Niscaya Engkau Bahagia. Jadi memang isinya tentang nasihat saya kepada anak saya tentang harus berbuat baik. Karena kunci kebahagiaan itu menurut saya adalah kebaikan. Salah seorang ahli psikologi mengatakan bahwa kebaikan itu akan melahirkan keberuntungan. Makin banyak kebaikan yang kita tanam, yang kita perbuat, makin banyak keberuntungan kita. Makin banyak kejelekan atau keburukan yang kita lakukan, makin berkurang keberuntungan kita. Sehingga ada semacam pemeo, ya. Orang bodoh dapat dikalahkan oleh orang pintar dapat dikalahkan oleh orang licik dapat dikalahkan oleh orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu saat oleh karena itu dengan banyak berbuat baik kita menjadi untung.
Di dalam bab 1 itu pendidikan lingkungan keluarga berisi 20 bagian yang isinya memberikan gambaran bahwa tiap keluarga adalah spesial, punya ciri khas kehidupan masing-masing. Jadi saya anjurkan kepada anak-anak saya itu jangan memperbandingkan antar keluarga, tidak baik itu. Jadi jangan juga ada penyesalan terhadap kenapa kita dilahirkan keluarga, itu bukan kehendak kita. Yang menentukan kita hidup dari keluarga A, keluarga B itu Allah sendiri. Tidak pernah kita ada transaksi apa-apa dengan Allah. Tidak pernah ada negosiasi dulu mau dilahirkan di mana. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya ingin memberikan semacam semangat pada anak-anak untuk merasa bangga dengan keluarga, tapi tidak merendahkan keluarga lain, atau kita tidak merasa rendah dari keluarga lain. Kita perlu bangga dengan keluarga untuk bisa bersyukur pada Allah atas kehidupan yang dan berterima kasih dengan berbuat baik kepada orang tua dan orang lain. Sebagai contoh saya baca di sini bagian 3. Anakku, ibumu adalah pintu surga bagimu, kebaikannya luar biasa dan tidak tergantikan sepanjang masa. Ibumu adalah orang pertama yang menciummu, ibumu juga orang pertama yang menggendongmu, dan ibumu yang dengan susah payah mengandungmu, dia juga bertaruh nyawa melahirkanmu. Ia rela tidak makan supaya kamu bisa makan. Ia rela kurang tidur supaya kamu nyaman tidur di pangkuannya. Sekarang ibumu sudah tua dan kurang daya. Janganlah biarkan dia tinggal sendiri, ajaklah hidup bersamamu. Demi Allah anakku, ibumu itu sebagaimana aku rasakan, selalu merindukan masa lalu di mana engkau. Lalu sarahnya atau penjelasannya, menghormati orang tua adalah kewajiban setiap manusia sebagai tanda terima kasih atas kasih sayang mereka terhadap anaknya atau terhadap kita, terutama ibunda yang telah mengandung dan telah memelihara dirinya hingga menjadi manusia dewasa dan mandiri. Penghormatan kepada orang tua sangatlah universal. Semua kebudayaan dan agama mengajarkan kita untuk menghormati dan memuliakan orang tua. Bahkan sampai mereka meninggal dunia, anak-anaknya tetap harus menghormatinya. Penghormatan terhadap orang tua bisa beraneka macam ekspresi sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Persepsi maupun tanggapan terhadap penghormatan pun ditentukan oleh tata cara dan kebiasaan mereka. Pahala atas balasan orang yang menghormati dan memuliakan orang tua akan mereka rasakan sewaktu mereka masih hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ia akan mendapatkan kebahagiaan abadi, diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu merupakan satu anjuran untuk menghormati orang tua, karena saya kaget juga sekarang tuh banyak orang yang mengadukan orang tuanya ke pengadilan ya, rela bahkan yang membunuhnya, yang menyakiti hatinya, membiarkan tidak disapa, apalagi dipelihara ya. Saya kira mengerikan sekali, dan masa depan itu bangsa kita atau dunia ini memang bangsa atau akan orang-orang tua akan terabaikan. Kalau di negara-negara maju itu sudah disiapkan panti-panti jompo. Kalau di kita itu tidak ada persiapan serius terhadap itu. Pada anak-anaknya pun sekarang makin sibuk dan tidak itu. Bagian 10. Anakku, apakah engkau tinggal di istana mewah atau di rumah sederhana? Pada hakikatnya sama saja. Engkau hanya tinggal untuk sementara. Istana mewah maupun rumah sederhana, keduanya sama-sama tempat singgah sebentar. Engkau laksana musafir kelana yang singgah untuk beristirahat. Yang penting anakku, tempat istirahatmu itu jangan sampai
melalaikanmu dan melupakan kepada kepulanganmu ke kampung halaman yang abadi. Kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abiris sabil. Nah, ini H10 sebagai nasihat kepada semua untuk jangan terlalu berorientasi pada kemewahan. Kekayaan bukanlah untuk dipamerkan, tetapi untuk dipakai mengejar kebahagiaan kehidupan dunia maupun akhirat. Manusia sekarang berlomba-lomba mengajar kekayaan seakan mereka akan hidup abadi, bermewah-mewah dalam membangun properti untuk menunjukkan bahwa dirinya memang kaya. Tidak peduli kalau mereka berada di lingkungan yang miskin. Sebenarnya keadaan seperti itu sah saja menurut hukum dunia dan wajar sebagai konsekuensi dari kekayaan yang mereka miliki. Namun jika mereka sedikit menurunkan nafsunya dan memperhatikan kehidupan sosialnya, itu lebih baik bagi mereka. Sebagai petunjuk Allah, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi itu yang ada dalam surat As-Qasas. Jadikanlah sebagian dari kekayaan dan karunia yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah dan amalan untuk kehidupan akhirat. Jangan kamu cegah dirimu untuk menikmati sesuatu yang halal di dunia. Ini saya kira sebagai sebuah nasihat kepada kita semua untuk hidup sederhana sebagaimana dianjurkan oleh agama kita. Yang kedua adalah kehidupan beragama. Terdiri dari 45 bagian. Isinya nasihat untuk melaksanakan ajaran agama Islam yang kapah baik akidah, ibadah, akhlak atau dan muamalah. Bidang akidah seperti yang dipaparkan dalam bagian 32 tentang kekuasaan Allah yang tiada terbatas, Dia Maha tahu akan segala yang ada di dunia. Bidang ibadah seperti ada dalam bagian 19 mengenai puasa dan kedua-dua berkenaan dengan haji. Hampir semua bagian dari kehidupan beragama ini dikorelasikan dengan akhlak mulia terutama dalam hal bermuamalah. Sebagaimana contoh ya, sini saya sebutkan bagian 6. Anakku, ketahuilah olehmu bahwa keberuntungan yang paling besar di dunia ini adalah jika kamu menyibukkan diri sepanjang waktu dengan berbagai perkara yang lebih utama dari lebih bermanfaat untukmu kelak di akhirat. Bukan menyibukkan diri dengan perkara kehidupan dunia. Nabi Muhammad bersabda, orang cerdas itu ialah orang yang paling mengingat mati dan yang paling baik dalam mempersiapkan dengan segala kemampuan untuk hidup di dunia. Atau yang seperti 32 itu ya. Yang disebut di sini, anakku, ketika malam semakin larut, alam semakin sunyi dan sepi, engkau hendaknya sering tafakur tentang perjalanan hidupmu. Kemanakah gerangan akan kau pergi membawa dirimu? Benarkah jalan yang kau lalui? Betulkah cara yang telah kau lakukan? Kau harus yakin bahwa hanya Allah yang Maha tahu kebenaran dan hanya Allah yang dapat menunjukkan kebenaran. Dan hanya Allah lah yang Maha tahu kemana engkau akan pergi. Untuk itu hendaklah engkau yakin bahwa hanya kepada Dialah engkau mengabdi dan hanya kepada Dialah engkau mohon pertolongan. Kadangkala malam adalah waktu yang sangat cocok untuk merenungkan sesuatu yang ada di luar nalar biasa. Malam yang sunyi ketika duduk sendiri seperti ini biasanya dapat memberi inspirasi dan memunculkan pikiran mulia pada waktu malam. Oleh karena itu, sholat malam sangatlah dianjurkan untuk dilaksanakan. Sholat malam itu adalah jalan kemuliaan dan ketinggian derajat ibadahnya para rasul dan sholihin. Di sana ada kedamaian hati
di sana kehidupan rohani yang tinggi, dan di sana manusia bisa berkomunikasi dengan ilahi. Saya kira itu ya isinya bagian kedua. Ini paling banyak 45 bagian. Yang ketiga tentang kehidupan politik bangsa. Isinya hanya 17 bagian. Isinya disesuaikan dengan situasi politik pada waktu itu, nasihat juga menghadapi pemilu, nasihat kalau menjadi pejabat, termasuk nasihat untuk selalu berbuat baik, posisi apapun yang diamanahkan kepadanya. Seperti halnya saya akan ambil ini bagian kedua. Anakku, coba kau berjalan menselusuri lorong rumah penduduk di sekitarmu. Niscaya akan kau jumpai banyak ibu dan bapak sedang duduk termenung berwajah kurang ceria. Sepertinya mereka sedang memendam pikiran berat atau mereka sedang mengalami kesusahan hidup. Oleh karena itu, jika kau ditakdirkan menjadi pemimpin negeri ini, di level apapun, perhatikanlah mereka, jangan abaikan mereka. Anakku, sungguh berat benar tanggung jawab pemimpin negeri ini, jika engkau jujur dan serius ingin memakmurkan bangsa ini. Mengangkat derajat mereka dari kemiskinan, niscaya pahalanya akan lebih besar dari pemimpin negara manapun juga. Tetapi kalau tidak, mungkin kesalahanmu juga akan lebih besar dari pemimpin negara lain juga. Ini inspirasi ini saya dapatkan ketika setiap hari saya jalan-jalan pagi untuk olahraga, selalu melewati lorong-lorong rumah. Yang saya lihat memang ibu-ibu yang wajahnya kusam ya, dan bapak-bapak sedang kesusahan. Saya sering bandingkan kalau ke luar negeri, wajah-wajah itu wajah-wajah bahagia ya, seperti di Eropa. Di Malaysia saja wajah-wajahnya itu berbeda dengan wajah-wajah di negeri ini. Apalagi sekarang ini, akhir-akhir ini, dikala masa yang sangat sulit. Saya tulis dalam buku ini juga seperti itu. Lalu yang terakhir ini kehidupan kemasyarakatan. Ini berisi 40 bagian, banyak juga ini memang. Karena ya saya kira sangat banyak isu-isu yang bisa kita angkat dalam kemasyarakatan ini. Isinya sebagai pembekalan terhadap seseorang atau yang ingin bergaul dengan sesama anggota masyarakat dengan baik. Dari mulai tutur kata sampai kepada perbuatan, jangan berkata kasar, harus rendah hati, walaupun dengan orang yang berbeda agama. Mungkin di sini akhlaklah yang lebih dipentingkan ya di dalam kehidupan kemasyarakatan itu. Menjadi orang santun, ya, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang dermawan. Segitu ini yang merupakan bagian dari anjuran-anjuran Islam berkenaan dengan bergaul dengan manusia. Khaliqin nas bihulukin hasanin. Bergaulah dengan manusia. Saya baca di surat Ali Imran ayat 17, orang yang masuk surga itu as-sabirin, was-sadiqin, waqanitin, wal munfikin, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang masuk surga itu orang-orang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat aturan, orang-orang yang berdermawan, dan orang-orang yang beristighfar, mengakui kesalahan, tidak sombong. Jadi 5 tipe itu akhlak semua itu. Ya saya kira kita pun seperti itu.
Kenapa gangguan? Sinyal dari Prof Dadangnya ini. Ya, sepertinya Prof Dadang ini ya sedang mengalami gangguan sinyal. Tapi ayah sinyal nama. Bertemu maka bertemu muka berdua. Jangan menasihatinya di muka umum. Sebab tidak diketahui menasihati langsung bersama bertatap muka lebih pribadi dan aibnya tidak diketahui umum. Aku jamin nasihatmu akan diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana, apalagi dengan bahasa yang santun dan enak didengar. Sebaiknya jika kamu menasihati di muka umum, sama dengan menghinanya dan merendahkan dirinya. Aku yakin orang tersebut merasa tersinggung dan akan menolak nasihatmu itu. Imam Syafi'i pernah berkata, nasihatilah aku ketika aku sendiri, jangan nasihati aku di kala ramai banyak orang. Karena nasihat di kala ramai banyak orang bagikan hinaan yang melukai hatiku. Jadi itu kira-kira yang seperti disebutkan dalam bab terakhir ini, yaitu di nomor 4 ya, tentang nasihat kepada orang lain. Sini juga saya ceritakan yang nomor 29. Anakku, tadi siang aku sholat Jumat di Masjid Nabawi. Imamnya membacakan isi khutbah yang singkat tapi berisi nasihat yang sangat bagus dan kontekstual. Khatib menerangkan surat Al-A'raf 179 yang isinya dihubungkan dengan keadaan manusia sekarang yang kebanyakan sudah mengabaikan fungsi hati, fungsi mata, dan pendengaran untuk merespon berbagai persoalan hidup secara proporsional dan profesional. Oleh karena itu, manusia seperti mereka sulit dibedakan dengan hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan. Karena Allah telah menutup hati, pendengaran, dan penglihatan mereka terhadap kebenaran yang datang akibat dari kezaliman, kekufuran, dan kemunafikan yang bermukim dalam hati mereka. Jalan keluarnya ialah mereka harus kembali kepada Allah, bertobat, dan menyerahkan diri secara total kepadanya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 54. Jadi kira-kira itu, karena saya waktu itu berada di Madinah untuk mengerjakan ibadah haji sebagai wakil Amirul Hajj. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini saya kira yang terakhir ya dari isi 4 bab yang ada di buku itu. Oleh karena itu menurut saya ya tadi ada door prize-nya 2, saya tambahin 3 Mas Klik ya. Ini di rumah diambil untuk Siap Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak Prof. Dadang Kahmat atas pemaparan buku yang tadi kita jadikan tema pembahasan kali ini. Nah, selanjutnya untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta saudara sekalian, dipersilakan untuk masuk ke sesi tanya jawab ya, Prof. Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Iya.
Pak Jajang tuh. Oh iya. Silakan Bapak Jajang Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Prof. Dadang. 2000 sampai 2006 barangkali saya masih berkomunikasi dan bertemu, tapi setelahnya sudah jarang bertemu karena posisi saya jauh di Kerawang, Pak Prof. Oh, ya. Orang Kerawang. Ini di Karawang sekarang. Singkat saja. Iya Prof, di Kerawang. Ya. Terkait dengan apa namanya Pak Prof yang sejak 2000 sampai sekarang saya kira tidak terlalu banyak perubahan ya, dengan fisiknya masih tetap terlihat segar gitu Prof. Alhamdulillah. Mungkin ini juga terkait dengan apa yang Prof tulis dan hari ini dibahas gitu. Apa namanya, Prof lebih banyak berbuat tentang kebaikan barangkali ya, lebih banyak berbuat baik, dan kemudian sangat berpengaruh juga kepada kondisi fisik, kesehatan dan lain sebagainya gitu Prof. Barangkali itu aja, mohon ditanggapi gitu. Terima kasih Mas Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sekali Mayi. Ya, boleh langsung Prof. Ya, jadi Pak Jajang, kata sebagian ahli, memang betul kesehatan itu lebih banyak dari mentalitas dan pikiran kita. Ya. Hampir penyakit-penyakit lain berkenaan dengan psikosomatik, ya. Kecuali mungkin virus dan apa yang namanya bakteri ya. Tapi itu juga tergantung pada daya tahan tubuh kita katanya ya. Saya juga bukan ahli kesehatan. Itu salah seorang dokter Jepang, Hanora namanya itu. Usianya sudah 107 tahun, tapi dia masih kuat. Ketika ditanya ya kita jangan terlalu menyiksa diri kita dengan berbagai macam pikiran, dengan beban-beban yang sangat berat. Ya, saya juga hanya bisa berkomentar kalau pelaksanaan tetap aja susah ya, Pak Jajang. Tapi ini mah dari referensi yang saya dapatkan. Oleh karena itu, mungkin dengan berbuat baik itu, kata Nabi, membuat kita wa mayu kosuhan nafsi paulaika mul muflihun. Siapa yang sudah hilang kikirnya satu aja ya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa ulaika humul muflihun. Oleh karena itu ya satu aspek saja tadi kan, bahwa kita tidak kikir saja sudah akan memberikan kebahagiaan pada diri kita. Termasuk yang lain yang saya sebutkan tadi, umpamanya bahasa santun, rendah hati, dermawan, husnul huluk ya. Husnul huluk itu wajah yang cerah, wajah yang selalu tersenyum lah. Cek orang Sunda mas someah lah. Nah itu husnul huluk itu. Jadi kalau ngomongnya santun, terus rendah hati, dermawan, terus juga someah, saya kira tidak ada orang yang mungkin membenci ya, kecuali orang yang sakit saja. Nah, itu insya Allah akan memberikan efek positif bagi diri kita. Bukan hanya pada kesehatan fisik, katanya juga pada keberuntungan kita. Kata Gede Pama ya, salah seorang guru besar ITB dulu, bahwa kebaikan itu melahirkan keberuntungan. Makin banyak kebaikan, makin banyak keberuntungan. Nah, tapi saya juga susah ya, tidak bisa mengamalkan itu hanya teori aja. Nah, karena tadi Mas Jajang menanyakan teori ya teori aja ya. Saya kira mudah-mudahan lah kita semua bisa melaksanakan apa yang kita
inginkan, apa yang diajarkan oleh agama kita. Kalau saya mah tidak terlalu tinggi ilmu agama itu ya. Sebagaimana kata Rasul ya, wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul anfusikum. Dengarkan, praktekkan, ya. Wa anfiqu, sebarkan kalau bisa, ya. Bisa wa anfiqu di sana bisa harta, bisa ilmu, bisa tenaga, bisa pikiran. Jadi nggak ada ya. Itu pan kiai pas siapa jajang teh kiai. Ya gitu ajangnya. Nuhun lah atas tepang ya orang Karawang. Sok Pak Haji ada ya kene. Ya, baik. Nah, ini Prof, ada yang tanya melalui chat. Oh ya, sok. Nah, katanya ingin tahu nama Facebooknya Prof Dadang apa, Prof? Mungkin ingin berteman melalui Facebook. Facebook ya namanya itu Dadang Kah. Sekarang jadi Dadang Kak sekarang. Dadang Kak. Dadang Kak sekarang. Karena katanya kalau nama jelas biasa dipakai orang gitu. Maka Dadang Kak sekarang. Oh, Lihat aja di itu. ya, berarti silakan Bapak dan Ibu yang ingin berteman melalui Facebook dengan Prof Dadang bisa di search ya dengan nama Dadang Kak. Selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Itu masih ada tuh ya. Dari Bu Nurjana. Sejauh mana tanggung jawab terhadap anak yang sudah berumur di atas 25 tahun ya. Saya kira pertama hubungan anak dan orang tua itu tidak akan pernah terputus. Kita walaupun anak sudah dewasa tetap saling berwasiat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu masih, apalagi dengan anak ya. Anak itu kan masuk pada karib kerabat kita, wabidil kurba, sesuatu yang harus itu dan abadi. Tetapi tetap aja kita hanya sebatas menasehati mereka. Jadi nasihat kita tetap diperlukan oleh mereka, tetapi tanggung jawab itu kan masing-masing kalau sudah dewasa. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh saja dia tidak bisa menolong anaknya. Laisa min ahlika ya Nuh, itu bukan keluargamu Nuh. Walaupun itu lahir dari rahim istrimu, juga dari bibitmu, tapi karena dia ingkar bukan lagi tanggung jawab. Banyak itu yang anak-anaknya berlainan dengan bapaknya ya. Begitu pula kita tidak bisa menolong bapak kita. Nabi Muhammad SAW tidak menolong ayah ibunya dan tidak bisa menolong pamannya ya, yang menyayangi dia, Abu Thalib. Nah, saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saling menasihati terus saja sampai kapanpun juga kita saling menasihati dengan anak kita dan saudara-saudara kita. Lalu yang selanjutnya, Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz. Tapi sepertinya Bapak Abdul Aziz barangkali bisa diperjelas pertanyaannya karena saya kesulitan memahami pertanyaannya. Atau mungkin maksud beliau begini, Prof. Bagaimana cara supaya bisa mengenal ilmu atau belajar gitu ya dengan lebih dekat. Karena banyak sekali ragam-ragam ilmu, sedangkan antar ilmu itu saling bentuknya mirip. Nah, bagaimana caranya bisa belajar mengenai satu ilmu tanpa terjebak dengan yang namanya mungkin sekedar menghafal atau sekedar tahu saja. Mungkin internalisasi ilmu yang baik itu seperti apa, Bro? ya jadi pertama
Di dunia ini kan ada ilmu, ada pengetahuan. Pengetahuan itu ialah segala sesuatu yang kita ketahui, itu pengetahuan. Sedangkan ilmu adalah salah satu pengetahuan yang didapatkan dari disiplin sains ya, melalui penelitian. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan khas ya. Saya kira ini dengan nalar ilmu itu, bukan dengan hafalan ya. Oleh karena itu kalau di negara kita makanya tidak maju karena kebanyakan hafalan. Dari mulai SD, SMP, SMA. Bukan pada penalaran ya. Bukan pada kreativitas. Dari coba dilihat di pertanyaan ujian di SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi selalu memilih. Memilih itu kan berupa hafalan, tetapi kalau pertanyaan lalu jawabannya bersifat narasi, subjektif, itu yang penting bagi kita. Jangan harus sama jawaban anak dengan pikiran kita, biarkan aja anak itu supaya mengembara pikiran kemana-mana. Kalau di luar negeri itu dihargai itu pikiran apapun yang keluar dari anak itu, sehingga mereka itu kreativitas itu lancar jalan, menemukan sesuatu yang baru itu kalau sudah besar itu jalan. Kalau di kita nggak bisa, harus seperti guru ya. Kalau berbeda dengan guru dicarekan ya. Makanya di mana ada orang yang bisa seperti Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya ya, umpamanya, terus seperti pendiri Maturidiyah berbeda dengan gurunya, pendiri Mu'tazilah berbeda dengan gurunya, sehingga kreativitas zaman dulu itu dikembangkan seperti itu. Tapi sekarang enggak. Sekarang bukan harus sesuai semua keinginan guru ya. 2 kali 2 4 pokoknya mah. Padahal bisa alternatif lain. Biarkan aja anaknya buat 2 kali 2 6 juga, asal mereka punya argumennya apa gitu. Yang penting argumennya. Saya kira itu ya mengenai ilmu itu. Jadi ilmu itu tidak harus dihafal. Kalau ilmu itu berpikir ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Kalau dihafal itu ya apa ya, Al-Quran kan, tapi tidak semua yang diperintahkan oleh Allah itu kan membaca ya tentang Al-Quran itu. Kalau hafal itu satu kelebihan saja. Tidak semua sahabat hafal Al-Quran juga. Ada sahabat-sahabat tertentu hafal Al-Quran. Yang penting Quran itu dibaca, dipahami, dilaksanakan, itu saja. Kiai Haji Dahlan itu kan membaca, tidak banyak dia mengajarkan Al-Quran itu. Tidak, tapi dipraktekkan sehingga melahirkan suatu organisasi besar dan sangat luar biasa. Itu bukan dari, karena dia mempraktekkan ajaran Al-Quran yang hanya berapa? 17 ayat gitu, kalau nggak salah, yang bisa melahirkan gerakan. Kalau seluruh Al-Quran apalagi bisa sangat hebat. Ayat ini apa? Ya, ini ada lagi Prof, pertanyaan dari kolom obrolan dari atas nama Tin Kak Amir. Nah, tadi kan ada salah satu bagian mengenai keluarga, Prof ya. Nah, beliau bertanya bahwa di Al-Quran kan ada yang menyatakan bahwa anak bisa jadi menjadi musuh terhadap orang tuanya. Nah, bagaimana Prof supaya hal tersebut tidak sampai terjadi? Ya, kan ada ayat Quran lagi, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah anakmu dan saudara-saudaramu, ku anfusakum, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya kira menjaganya itu dengan mendidiknya yang baik ya, memberinya makan dari makanan halal, lalu menjaga mereka dari akhlakul karimah yang diajarkan sejak kecil. Saya kira ke depan insya Allah dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak, pendidikannya tidak baik ya, lalu juga tidak ada pernah penanaman akhlak ya,
apalagi yang ketiga makanannya pun tidak makanan yang halal, maka akan melahirkan generasi yang kurang bagus. Wal yashalladi law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. Diapa di sini bisa diapa ilmu, bisa diapa iman, bisa diapa dari segi penghasilan, itu bisa saja. Atau ada ayat yang lain, mereka digantikan dengan keturunan yang ada sholat, mereka digantikan oleh keturunan yang durhaka dan meninggalkan sholat. Jadi memang bisa saja anak dan istri itu menjadi musuh, bisa kalau kita kurang menjaganya, kurang mendoakannya. Itu penting mendoakan itu. Mendoakan anak itu setiap malam, walaupun dia sudah besar, tetap aja didoakan. Saya itu kalau tiap malam itu selalu mendoakan anak. Artinya mereka perlu ya kita dukung spiritualitas supaya lebih baik lagi. Itu Ainya, Ibu Amir, Ibu. Atur nuhun. Nah, Putin lah. Kita mas sobat. Ai salit. Oh iya, selanjutnya dari Kang Roni, silakan Kang. Salit. Pada mungkin yang sekarang kan itu kan nasihat-nasihat Bapak ke anak, pada khususnya sebenarnya itu nasihat buat kita semua gitu ya. Saya juga ternasehati dengan itu, atur nuhun. Tapi misalkan yang lebih spesifik, misalkan Pak bisa kan nanti untuk buku selanjutnya atau nasihat-nasihat selanjutnya selain ke anak juga nanti Bapak sebagai orang tua di Muhammadiyah, Bapak sebagai pimpinan pusat juga. Jadi nasihat Bapak ke kader gitu Pak. Jadi ya kita tahu sendiri lah bahwa ya kader masih termasuk saya juga masih perlu nasihat sebagai warga Muhammadiyah, sebagai kader Muhammadiyah. Nanti Bapak nasihat-nasihat ayahanda kepada kader Muhammadiyah. Ya. Sebetulnya itu saya terinspirasi oleh bukunya Pak Imam Ghazali ya, tentang anakku ya, Youth. Nah itu gayanya seperti ini. Padahal itu hanya menasihati orang kebanyakan, tetapi dia menggambarkan Imam Ghazali sebagai seorang bapak, anakku ya. Tetapi ini kan di aspek-aspek yang sangat spesifik ya. Insya Allah, tapi Kang Roni ya, saya akan menyusun juga pengalaman bermuhammadiyah, lalu beberapa poin ya yang harus diperhatikan umpamanya ya pada teman-teman generasi muda jika berkiprah di Muhammadiyah itu kayak apa gitu ya. Seingat saya tidak pernah memikirkan ketika ketua ranting Cipadung, ketika menjadi kepala sekolah SMP Muhammadiyah di Ujung Berung, ketika menjadi ketua cabang Muhammadiyah Ujung Berung, ketua PWM itu nggak pernah berpikir lain kecuali ya saya harus berbakti, berorganisasi untuk kepentingan Islam, ya, untuk kepentingan agama, untuk memuliakan ajaran Allah itu saja yang terpikir oleh saya itu. Adapun saya sekarang sampai di PP itu di luar kendali, di luar keinginan, itu mah mungkin takdir Allah saja. Karena saya mah orang Jabariyah Mas Roni orang yang menganggap bahwa takdir Allah itu segala-galanya, bukan usaha. Tapi kalau anak-anak muda mah jangan gitulah. Saya sudah tua aja ngomong itu. Jadi masa muda mah orang muda mah jangan ya. Baik. Ya barangkali sekarang kita sudah masuk di sesi penutup Prof. Barangkali Prof. Dadang bisa memberikan closing statement-nya. Sekaligus tadi Prof. memilih orang-orang yang berhak mendapatkan door prize sesuai pilihan Prof. Dadang. Ya,
Saya kira buku ini ya, saya tidak bisa bicara nyebut bagus enggak, tapi ya kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu berkenan membacanya, bersyukur. Bagi saya itu ada pahalanya mungkin ya. Jangan terlalu dilihat ini untuk anak punya, tapi dilihat sebagaimana tadi ditujukan tuh semuanya kepada masyarakat luas, tetapi pakai gaya seperti itu ya. Saya itu suka tidak tega kalau saudara-saudaraku gitu ya. Itu kan kalaupun saya keras di dalam nasihat itu ya, itu tidak keras karena ini untuk anak saya. Kalaupun di pengadilan, itu gaya saya, gaya penakut ya. Saya tetap ini akan kasar. Model begini, kamu punya jabatan tuh jangan mentang-mentang punya jabatan, kan jabatan kamu hanya 5 tahun, sehingga kamu lupa Tuhan, lupa tugas kamu untuk membina masyarakat, kayak itu kata kasar ya. Tapi kalau ditujukan langsung kepada orang kan, maka anakku, jika kamu ditakdirkan menjadi pejabat di level apapun, berlaku baiklah, sayangilah masyarakat, kan begitu. Padahal anak saya kan tidak ada yang pejabat satupun juga kayak begitu maksudnya. Oleh karena itu ya mohon maaf ya jika berkenan ya silahkan dibaca. Mudah-mudahan jadi amal baik bagi saya. Adapun nanti untuk door prize ya serahkan aja kepada Mas Ayi dan Mas Klik mau seperti apa ya. Atau dari sisi mana ya, atau mungkin yang munculin wajahnya gitu ya. Mas Roni yang Mas Jajang gitu, Mas Bu Neng Nas tuh ya, atau itu yang tanya boleh Butin Kak Amir atau siapa yang nanya tadi. Susi langsung aktif. Mohon. Oke, kita baru absen. Dapat. Oke, gitu aja ya Bapak-bapak, karena saya tadi ada janjinya jam 9. Meser 5 bukuna Pak Haji, meser bukuna. Mangga Kakang Klik dah nanti. Iya, abdi nulis sungkul Kang Klik anu gaduh. Iya, meser 5 abdi kanggo pun anak dina Mangga. Mohon Pak Haji ilmuna, mudah-mudahan Nas biasa kawas Pak Hajinya. Insya Allah langkung saya Bu Nasma teh abdi mah. Amin Bu Nasma pinter dah mahasiswa. Amin Neng pidoana nuhun. Hayang sapertos Pak Haji pinter, soleh, ganteng, sagala rupina, sehat walafiat. Amin. Aroni sehat Aroni. Oh ya, penjajang Pak, sehat penjajang. Ira ngempadi KKMA, emut wae emam dina piring alit. Siap bro, mohon. Abdi Pak Klik, abdi ti payunnya. Ya, baik. Abdi aya eta mangga dilajengkeun ngobrol mah. Terima kasih banyak, Prof. Abdi ti payun ya eta abdi atas janji mangga atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk door prize sudah kami pilih. Ada 3 buku yang akan dibagikan kepada tadi para penanya ya. Yang pertama kepada Bapak Jajang Setiawan, yang kedua kepada Ibu Nurjanah Ana, dan yang ketiga kepada Ibu Tin Kak Amir. Nanti terkait teknisnya nanti akan disampaikan oleh Mas Klik ya, sekaligus barangkali Mas Klik untuk closing pada pertemuan malam hari ini. Silakan Mas Klik. Terima kasih. Oh, Pak Jajang kena di sana ke Bandung Pak Jajang. Bukuna. Siap lah. Terima kasih Mas Ayi. Alhamdulillah pada sudah buku pertama kali ini kita berjalan lancar. Tadi buku yang untuk door prize ada 3 dari Prof Dadang dan 2 dari SM. Jadi masih ada 2 nih cetak buku untuk door prize-nya. Yang 3 tadi siapa? Butin, Kang Jajang sama
siapa tadi? Satu lagi itu siapa Mas Abi? Bu Nurjanah, Mas. Nurjanah, silakan hubungi PWM Pak Jajang ke Pak Uned, nanti buku akan disiapkan. Nah, kemudian yang dua lagi ini di Facebook juga banyak yang nonton. Ini ada dari Ibu Nurul Amanah dari SMK Muhammadiyah 3 dan Pak Suryaman Aman dari PDM Subang. Insya Allah yang dua ini kami akan kirimkan ke SMK Muhammadiyah 3 Bandung dan ke PDM Subang. Nah, jadi ada 5 pas, bukunya ada 5. Dan di sini juga ada Mas Adit dari Suara Muhammadiyah. Insya Allah untuk bedah buku Suara Muhammadiyah dilaksanakan 1 kali dalam sebulan. Jadi sebulan sekali kita bedah buku-buku terbitan dari Suara Muhammadiyah. Untuk 3 minggu ke depan ada buku yang hasil karya dari kader Muhammadiyah di Jawa Barat. Kita akan bedah bersama-sama juga. Buku Karoni terus dibedah Dacan. Insya Allah minggu depan. Minggu depan ya. Ya. Minggu depan insya Allah yang akan dibedah adalah buku dari Kang Roni, Narasi Islam Berkemajuan. Mudah-mudahan Prof. Haidar Nasir berkenan untuk memantik acara bedah buku minggu depan. Kita tunggu saja kabar. Terima kasih Mas Ayi, mangga ditutup. Mohon Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Mohon. Upami abi beremester ka saha ka mana? Buku eta. Abdi Ibu, mangga. Di PWM Ibu. Mohon. Mohon mangga. Oke we Nomor kontaknya ditulis dia di chat. Oh ya, bagi yang mau beli buku silakan, ini nomor kontak saya. Ya buku ya kadang Susi aja ya. Kedah dibedah, Kang Roni kedah dibedah. Hatur nuhun. Ya baik. Beli buku, chat ada nomor saya Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti bedah buku terbitan Suara Muhammadiyah kali ini. Untuk pembelian bukunya di wilayah Jawa Barat bisa menghubungi Mas Kelik ya. Nomornya ada di kolom obrolan atau bisa melalui berkunjung ke PWM ya Kak. Ya. Janjian di sana untuk pembelian buku. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat. Dan bukunya juga Ibu-Ibu atau Bapak-Bapak sudah bisa beli. Barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Sadayana.